Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muslimina 'ida al-fitri ba'da siyam Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulkul 'alimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u fil mahsyar. Nabiyyun qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina adhhaba 'anhum ar-rijsa wa tahhara. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah merampungkan ibadah rukun Islam yang keempat, yaitu 1 bulan berpuasa berikut rangkaian ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Lalu setelah kita meraih momen kemenangan ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah berbangga diri dengan pencapaian spiritual yang telah dicapai, atau merayakannya dengan penuh sukacita, atau apa? Idul Fitri bukan seperti turnamen sepak bola atau kompetisi lomba yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia dan penuh kebanggaan. Kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual dan sosial setelah 1 bulan penuh digembleng dan dididik di madrasah Ramadan. Secara spiritual, selama Ramadan umat Islam telah melakukan serangkaian ibadah, mulai dari puasanya sendiri maupun ibadah-ibadah sunnah di dalamnya, seperti tarawih, tadarus Al-Quran, i'tikaf di masjid dan sebagainya. Sudah seharusnya jika melalui bulan suci ini dengan maksimal dan melaksanakan beragam amalan di dalamnya, kita akan merasakan sentuhan dan pencapaian spiritual setelah bulan suci ini berlalu. Terkait puasanya sendiri, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Coba kita cermati ayat ini.
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang takwa, yaitu orang yang mematuhi segala bentuk perintah agama dan menjauhi semua larangannya. Itu baru dengan puasanya saja. Bagaimana jika kita mengamalkan beragam ibadah sunnah di dalamnya? Tentu kita akan menyentuh titik kematangan spiritual yang matang. Inilah yang dimaksud dengan sebuah pencapaian spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apakah jika kita sudah melakukan banyak ibadah selama Ramadan sudah selesai itu saja? Tidak. Kita harus menanamkan prinsip khauf dan roja. Khauf adalah kekhawatiran apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, sehingga kita tidak terlalu puas dan berbangga diri dengan pencapaian ibadah yang telah dilakukan. Sementara roja adalah sikap optimisme bahwa Allah dengan sifat kasih sayangnya pasti mau menerima amal ibadah yang kita lakukan. Saat Ramadan berlalu, kita pun harus menerapkan dua sikap ini secara proporsional atau berimbang. Orang yang ibadahnya tidak didasari sebab khauf akan terlalu percaya dengan ibadah yang telah dilakukannya, sehingga dikhawatirkan merasa cukup dengan amal yang telah dilakukannya. Sementara sifat roja diperlukan agar kita tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat roja ini dilakukan dengan rasa optimis bahwa Allah menerima ibadah yang telah kita perbuat. Sebab Allah sesuai prasangka hamba-Nya. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan, setiap selesai berbuka puasa, seyogyanya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harap kepada Allah. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima, juga berharap bahwa Allah menerimanya. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima sehingga termasuk hamba yang dekat di sisi Allah, atau sebaliknya ditolak sehingga kita termasuk hamba yang mendapatkan murkanya. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun. Imam Ghazali berpesan agar setiap selesai berbuka puasa kita menerapkan sikap khauf dan roja terhadap puasa yang sudah kita laksanakan. Untuk itu ibadah berbuka puasa saja perlu ditanamkan prinsip ini, apalagi setelah selesai 1 bulan dengan segala amalan sunnah di dalamnya. Bayangkan orang yang sudah beribadah maksimal saja tidak boleh berbangga diri dan terlalu percaya diri dengan amalnya, apalagi mereka yang ibadahnya biasa-biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Puasa tidak saja ibadah yang memiliki spiritual, tetapi juga ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial pengamalnya. Saat kita berpuasa, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Iswidin bin Abdus Salam, sejatinya kita sedang digembleng agar memiliki rasa empati tinggi. Sebab orang yang berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan pengalaman demikian, kita akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidup berkekurangan, yang hidup mencari sesuatu nasi saja harus memeras keringat di bawah sengatan dari matahari. Barangkali lapar dan haus kita akan berakhir di waktu maghrib, tetapi saudara kita yang hidup dengan ekonomi yang sangat rendah boleh jadi merasakan lapar sebanyak masih kita beribadah. Bahkan untuk makan esok saja masih bingung harus mencari mana lagi. Saat Idul Fitri sudah tiba, sudah seharusnya kita mencapai titik empati sedemikian rupa
karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan. Namun sayang, kadang kita sendiri justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut sebagai hari kenangan. Berasyik ria, menerima THR, memakai baju baru, menikmati hidangan spesial Idul Fitri, berkumpul dengan sanak saudara yang masih utuh, dan sejumlah momen kesedihan lainnya. Namun kita lupa bahwa di hari kemenangan ini boleh jadi masih ada saudara, jangankan yang menerima THR, pekerjaan dengan gaji tetap saja tidak punya. Jangankan menikmati hidangan ketupat untuk makan sehari-hari saja, masih harus menutup pintu dari pintu tetangga ke tetangga yang lain. Mereka yang sudah tidak memiliki keluarga karena tertimpa bencana umpamanya, jangankan berkumpul dengan keluarga yang lengkap, sosok ibu dan ayahnya saja telah tiada. Mari kita renungi kembali pada momen yang suci ini. Sudahkah kita merasakan hari kemenangan dengan meraih nilai-nilai kemenangan yang seharusnya? Kemenangan yang bukan karena kita telah finish melewati jalan terjal Ramadan, tetapi kemenangan sungguhnya yang tidak saja berupa kemenangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepekaan sosial yang seharusnya diraih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Puasa sendiri sejatinya representasi dari sejumlah ibadah yang ada. Sebab sebagaimana puasa, ibadah-ibadah lain juga memiliki semangat spiritual dan sosial yang harus kita raih kedua-duanya. Sibuk mencari pencapaian spiritual saja, tapi mengabaikan aspek sosialnya, hanya akan membuat kita mudah terhadap lingkungan sekitar kita. Sebaliknya, terlalu sibuk dengan aspek sosial saja, tapi mengabaikan sisi ritualnya, hanya akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis diriwayatkan, An Abi Hurairah qala ya Rasulullah, fulanatu tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'ti jiranaha, qala hiya finnar. Qalu fulanatu tusalli maktubat wa tasaddaqu bil akwari min al-aqil wa la tu'ti jiranaha, qala hiya fil jannah. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, sekelompok sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan ahli puasa dan ahli ibadah malam, tapi dia masih suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu? Rasulullah SAW menjawab, dia akan masuk neraka. Mereka bertanya kembali, ada pula seorang perempuan yang hanya menunaikan sholat 5 waktu, bersedekah dengan sepotong keju, dan tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu? Rasul menjawab, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang bisa kami sampaikan. Semoga di momen kemenangan ini membuat kita merasakan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang tidak bisa menandai kita telah merampungkan 1 bulan berpuasa, tetapi juga telah mencapai kematangan spiritual dan sosial yang sesungguhnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma barik lana fi dinina wa a'inhu alaina a'waman 'adidatan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم صل ومولانا محمد
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara, wa ashhadu an la ilaha illallah la sharika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa iqraran liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصالح الغرر. ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأن بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين، وخصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق، وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين، وعلى بني عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ستة الباقي رضي الله عنهم أجمعين، وعلى الشريفين سيدي شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الحسين، وعلى عميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس، وعلى بقية الصحابة أجمعين، وعلى التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصرهم، واخذل من حارب المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا الصبر على الحق والثبات على الأمر والعاقبة الحسنة والعافية من كل
البلية والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وعلى